Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan selalu menjadi hal yang misterius. Jangankan apa yang terjadi belasan atau puluhan tahun mendatang, apa yang terjadi besok saja kita tidak pernah tahu. Entah penasaran atau apa, tidak sedikit orang yang mencoba mengintip masa depannya dengan ramalan, baik itu berupa zodiak, sio, atau kartu tarot. Ternyata seni ramalan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dahulu banyak peramal yang terkenal karena prediksinya hampir selalu tepat. Salah satunya adalah Nostradamus, berasal dari Prancis. Ia merupakan peramal pada abad ke-15 yang namanya masih dikenal hingga hari ini. Sebuah ramalan menyebut Dajjal alias Antikristus akan muncul pada tahun 2023. Ramalan itu tertuang dalam tulisan karya Michel de Nostredame alias Nostradamus, peramal yang hidup di abad ke-16. Pada tahun 1555, astrolog Prancis itu menerbitkan buku berjudul Les Prophéties. Dalam buku itu tertulis pada 2K23 dunia bakal bergolak. Nostradamus, akan ada perang besar selama 7 bulan. Orang-orang akan mati karena kejahatan. Tulisan Nostradamus. Ramalan itu pun dikaitkan dengan peperangan di Ukraina yang tak kunjung berakhir. Korban pun terus berjatuhan sejak militer Rusia menyerbu Ukraina pada 24 Februari 2022. Nos, julukan kondang Nostradamus, juga meramalkan Antikristus muncul sekitar 2023. Dajjal itu akan mengobarkan perang. Menurut ramalan itu, perang tersebut berakhir setelah 27 tahun. Orang-orang tidak beriman mati, ditahan, diasingkan. Darah, mayat, air, dan hujan es merah akan menutupi bumi, bunyi ramalan itu. Dilansir History dan berbagai sumber lainnya, Nostradamus bukan hanya meramal nasib seseorang, tapi juga apa yang terjadi pada dunia di masa mendatang. Berikut 7 ramalannya yang menjadi nyata. Kamu percaya? 1. Kematian Raja Henry II dari Prancis. Henry II adalah seorang raja yang memerintah Prancis di masa yang sama dengan Nostradamus. Keduanya bahkan saling mengenal. Nostradamus pernah sekali meramal sang raja, tapi sayangnya itu bukan ramalan yang baik. Bunyinya, singa muda akan mengalahkan yang lebih tua di medan pertempuran dalam satu pertempuran. Dia akan menembus matanya melalui sangkar emas. 2 luka dijadikan 1, lalu dia mati dalam kematian yang kejam. Dilansir Business Insider pada musim panas tahun 1559, Raja Henry II mengadakan sebuah turnamen untuk merayakan pernikahan putrinya. Di perhelatan tersebut, ia berhadapan dengan seorang atlet bernama Gabriel de Lorges, Comte de Montgomery yang berusia 6 tahun lebih muda darinya. Di menit-menit akhir pertempuran, tombak milik Gabriel miring ke atas dan terbagi menjadi 2 bagian. Satu bagiannya menembus pelindung mata raja dan satu lagi melukai pelipisnya. Luka-luka itu semakin parah dan membuat Raja Henry II merasakan rasa sakit yang luar biasa selama 11 hari sebelum kematiannya. Dua, kebakaran besar di London. Kebakaran besar di London menjadi salah satu musibah paling buruk sepanjang sejarah Inggris. Diduga Nostradamus juga pernah meramalkan kejadian ini. Ramalannya berbunyi, darah orang benar akan melakukan kesalahan di London, dibakar melalui kilat 236. Wanita kuno akan jatuh dari tempatnya yang tinggi. Beberapa dari sekte yang sama akan dibunuh. Pada tanggal 2 September tahun 1666, sebuah kebakaran kecil terjadi di toko roti Thomas Fariner, London. Kebakaran yang tadinya kecil berubah menjadi besar hingga berlangsung selama 3 hari penuh dan menghanguskan kota tersebut. Banyak sejarawan percaya jika kalimat darah orang benar merujuk pada musnahnya jutaan tikus berkutu yang menjadi sumber dari wabah Black Death. Di sisi lain, angka 236 digabungkan dengan tanggal dan tahun kejadian kebakaran itu. Wanita kuno dalam syair ini bisa diartikan sebagai kota London itu sendiri. Sementara kalimat sekte yang sama akan dibunuh dihubungkan dengan kematian orang Katolik dan Belanda yang dijadikan kambing hitam atas kejadian tersebut.
3. Bom Hiroshima dan Nagasaki. Ketika Perang Dunia II mencapai akhir, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom yang memaksa Jepang menyerah. Peristiwa ini rupanya juga pernah diramalkan oleh Nostradamus dalam syairnya berikut ini. 2 gerbang dalam 2 kota, akan ada cambuk yang tidak pernah terlihat. Kelaparan dalam wabah, orang-orang dilumpuhkan oleh baja, menangis kepada Tuhan abadi yang agung untuk bantuan. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom ke 2 kota Jepang yakni Hiroshima dan Nagasaki. Segera setelah bom dijatuhkan oleh pesawat baja, ribuan orang meninggal dunia. Jepang mengalami krisis pangan dan penyakit merajalela karena efek radiasi nuklir yang bertahan dalam waktu lama. Empat, kematian John F. Kennedy. Kematian John F. Kennedy saat mengunjungi Dallas pada tanggal 22 November tahun 1963 tentu menggemparkan publik Amerika Serikat. Banyak orang yang percaya jika kematian Presiden Kennedy sudah diprediksi oleh Nostradamus melalui syairnya berikut. Tugas kuno akan selesai, dari atas kejahatan akan menimpa orang yang hebat itu. Orang yang tidak pernah bersalah yang mati akan dituduh melakukan perbuatan itu. Yang bersalah akan tetap dalam kabut. Kennedy meninggal pada tahun 1963 setelah sebuah peluru yang ditembakkan dari atap sebuah gedung bersarang di kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, seorang pria bernama Lee Harvey Oswald ditangkap atas tuduhan pembunuhan kepala negara. Oswald sendiri selalu mengatakan bahwa dia bukan pelakunya. Sayangnya, sebelum sempat membuktikan perkataannya, dia dibunuh oleh seorang pemilik klub malam. Puluhan tahun berlalu, tetapi hingga hari ini tidak ada yang bisa benar-benar yakin bahwa Oswald adalah pelaku sesungguhnya. Menyoal kepercayaan terhadap ramalan, dukun, atau pembacaan nasib melalui zodiak dan berbagai metode lainnya, bagaimana hukumnya dalam Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang beranggapan sial atau membenarkan orang yang beranggapan sial dengan semacam burung, atau siapa saja yang mendatangi tukang ramal atau membenarkan ucapannya, atau siapa saja yang melakukan perbuatan sihir atau membenarkannya." Hadis riwayat Al-Bazzar. Orang-orang muslim yang percaya pada ramalan harus segera bertaubat dan memohon pengampunan kepada Allah. Hanya saja tidak semua ramalan harus dihindari. Dia mengungkapkan ramalan cuaca boleh saja dipercayai. Ramalan cuaca yang berdasar kepada penelitian ilmiah dan diyakini sebagai takdir Allah tidak akan dosa untuk diyakini. Sebab ramalan cuaca misalnya digunakan untuk memberi informasi tentang perkiraan turunnya hujan, badai atau gempa pada waktu tertentu yang berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan dengan alat canggih. Tidak sama dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak termasuk ramalan ilmu gaib yang dilarang karena dia mengacu pada indikator lahiriah sesuai kebiasaan di masa lalu atau sunnatullah dan diyakini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dia, wallahu a'lam bishawab. Tipe wanita yang tidak layak dinikahi dalam ajaran Islam juga menjadi perhatian tersendiri. Dengan mengetahui bagaimana tipe-tipe wanita tersebut, bisa menjadi salah satu upaya untuk menghindarinya. Jika Islam saja sudah menegaskan jika wanita tersebut tak layak untuk dinikahi, sudah seharusnya kita sebagai umat muslim juga harus menjauhi. Bukan apa-apa, lebih tepatnya bertujuan agar tidak salah pilih pada akhirnya. Meskipun di dunia ini tidak sedikit jumlah wanita, namun tidak semua wanita bisa dinikahi atau bisa dijadikan istri idaman. Justru malah sebagian tidak direkomendasikan untuk menjadi istri, sebab memiliki sifat juga karakter yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan karakter perempuan itu juga bisa mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga. Bahkan tidak mungkin jika tidak harmonis dan hanya ada kekacauan.
Tentunya siapapun tidak ingin hal tersebut terjadi. Setiap laki-laki pastinya juga mendambakan perempuan yang berakhlakul karimah dan juga taat kepada suami. Setelah menikah, surga seorang istri itu terletak pada ridho dari seorang suami. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Tabrani yang artinya adalah, dunia merupakan perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ia wanita solihah. Tipe wanita yang tidak layak dinikahi seperti apa? Perlu Anda ketahui bahwa sebagian orang Arab mengatakan bahwa wanita yang an-nanah, man-nanah, dan han-nanah tidak boleh untuk dinikahi. Selain ketiga tipe tersebut, wanita yang haddakoh, syaddakoh, serta barokoh juga termasuk di dalamnya. Berarti terdapat 6 tipe wanita yang tidak layak untuk dinikahi. Supaya Anda bisa lebih paham akan maksud dari istilah tersebut, penting sekali untuk menyimak informasi berikut ini. 1. Memprioritaskan orang tua daripada suami. Untuk tipe perempuan yang tidak layak untuk dinikahi yang pertama adalah hannanah. Bagaimana maksudnya? Wanita yang mempunyai sifat ini juga lebih condong kepada orang tuanya. Jadi wanita jenis ini juga selalu mendahulukan ayah dan ibunya. Padahal sebenarnya setelah menikah istri harus taat kepada suami. Tidak hanya itu saja, sifat ini juga berlaku untuk yang 2 kali menikah. Pasalnya ia juga lebih merindukan suami pertamanya daripada suami yang sekarang. Tipe yang seperti ini juga sulit untuk mencapai keluarga yang sakinah dalam maligai rumah tangga Anda. Sungguh na'udzubillahi min dzalik. 2. Matre. Berikutnya yang juga termasuk dalam tipe wanita yang tidak boleh untuk dinikahi adalah ia yang mempunyai sifat mananah. Apa yang dimaksud dengan sifat tersebut? Ketahuilah wanita ini menikah dengan suaminya sebab harta yang suaminya miliki. Mungkin kita lebih familiar dengan istilah matre. Masih adakah perempuan seperti itu saat ini? Banyak. Namun harapan kita tidak termasuk dalam salah satunya. Selain disebabkan karena hartanya, wanita ini juga dinikahi suaminya karena ketampanannya. Ingat, tampan kalau sudah tua kan keriput juga. Baik dan buruknya pasangan kita bukan ukuran untuk kita tetap setia ataupun meninggalkan. Niatkan menikah untuk menyempurnakan agama, ibadah, dan menggapai jannah. 3. Suka mengeluh. Selain itu, tipe wanita yang tidak boleh dinikahi yakni an-nanah, merupakan seorang wanita yang suka mengeluh. Biasanya ia akan mengatakan, aku lelah, aku sakit, dan bisa juga ia mengatakan, aku stres. Mungkin tipe ini juga terlihat sepele, tetapi ternyata wanita ini tidak layak untuk dinikahi. Bukan hanya suka mengeluh, melainkan wanita yang an-nanah juga tidak peduli dengan segala hal yang sudah suaminya berikan. Padahal sang suami sudah melakukan hal terbaik, tetap saja sang istri mengeluh dalam segala hal, bahkan ia juga tidak tersenyum. 4. Tukang gibah. Ternyata syaddakoh juga termasuk wanita yang tidak layak untuk dinikahi. Apa yang menjadi alasan wanita yang memiliki sifat syaddakoh tidak layak untuk dinikahi? Karena ia suka bicara mengenai segala hal, entah hal yang belum ia ketahui maupun yang sudah. Lidahnya juga tidak pernah berhenti, dan lidahnya tersebut juga mendahului pikirannya. Tidak hanya itu saja, pastinya wanita yang tidak layak untuk dinikahi, ia yang barokoh juga harus dihindari. Seperti apa wanita barokoh itu? Ia yang selalu menginginkan segala hal yang berada di depannya. Contohnya, ketika ia sedang pergi dengan suami dan melihat banyak hal lalu mengatakan, aku menginginkan ini, itu, dan lainnya. Perempuan yang seperti ini juga tidak pernah memikirkan apakah ia memiliki uang atau tidak. 5. Boros. Wanita dengan sifat ini selalu memandang tajam segala sesuatu dengan biji matanya. Ia tertarik sehingga membebani suaminya dengan belanja. Pendek kata, ia boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita sebelumnya menguras emosi suami, wanita tipe ini menguras kantong suami. 6. Tukang dandan. Ada 2 makna dalam hal ini. Pertama, ia adalah sifat wanita yang sepanjang hari mengilapkan wajahnya, berhias diri, supaya wajahnya berkilau, bersinar, dan itu dibuat-buat.
Kedua, ia adalah tipe perempuan yang sering marah pada makanan. Ia tidaklah makan kecuali sendirian. Kalau makan pun hanyalah sedikit. Ini adalah kosakata Yamania. Mereka menyebut istilah ini untuk anak kecil yang marah ketika makan. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.